Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'du. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa ahli baitihi wa ali kullin wa ashabi kullin. Wa tabi'ihim lahum bi ihsan ila ila musalihatil kitab Syekh Abi Zakaria An-Nawawi. Wa ila jami'il mu'minin wal muslimin wa ila man hadara hadzal majlis mubarak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamit Thaharati. Kitabu Ahkamit Thaharati utawi iku kitab martelaken pira-pira hukum thaharah sesuci. Penjelasan terkait dengan bab thaharah. Qala ndawahaken sapa Allah Gusti Allah taala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Rupane qol wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Wa anzalna wis nurunaken sapa Allah. Wa anzalna wis nurunaken sapa Allah minas sama'i saking langit. Nurunaken ma'an ing banyu tahuron kang bisa nyucikaken bolak-balik. Tahuron kang bisa nyucikaken bolak-balik. Imam Nawawi mengutip yang pertama menggunakan dalil bahwasanya Allah ini menurunkan air yang itu bisa digunakan untuk alat bersuci secara berulang-ulang. Ma'an tahura. Nah, tahur ini oleh para ulama ada yang mengartikan tahur ai tahir mutahhir. Tahir mutahhir artinya suci dan menyucikan. Atau yang kita sebut dengan ma'un mutlak. Tapi ada yang mengatakan tahur ini ya tahir. Tahur ini adalah tahir, suci saja. Ada juga yang mengatakan tahur ini adalah mubalaghah, sehingga maknanya bisa digunakan untuk bersuci bolak-balik. Bersuci bolak-balik sehingga bila ulama yang menyatakan tahur ini adalah sifat mubalaghah, maka beliau tidak beranggapan bahwa air ini ada mustakmal. Tidak ada yang namanya mustakmal bagi ulama yang mengatakan tahur ini sifat mubalaghah. Karena bila ada mustakmal maka tidak bisa tidak bisa digunakan bersuci secara berulang-ulang. Nah, itu variasi maknanya. Yustaratu dan syarataken lirafil hadasi kedue ngilangaken hadas wan najasi lan ngilangi najis disyarataken apa maun rupa banyu mutlakun kang mutlak saking batasan. Wa huwa utawi maun mutlak iku ma banyu yaqau kang tumiba alaihi ing atase ma apa ismu main arane banyu bila qaidin kelawan tanpa batasan. Untuk menghilangkan hadas maka menghilangkan hadas dan najis disyaratkan menggunakan air, yaitu air mutlak. Apa maksudnya? Air mutlak adalah setiap air yang yaqau alaihi ismu ma'in. Setiap air yang yaqau alaihi itu apa bahasa Indonesianya? Setiap air yang terjadi atau yang tersematkan pada air itu nama air. Tersematkan pada barang itu nama air tanpa ada batasan. Itu sudah disebut ma'un mutlak. Fal mutaghayyiru mongko utawi banyu kang mutaghayyir. Fal mutaghayyiru utawi mongko utawi banyu kang mutaghayyir sehingga air mutlak itu lawannya ma'un muqayyad. Ma'un muqayyad itu sebagai dibatasi dengan apapun. Wal mutaghayyiru mongko utawi banyu kang mutaghayyir, air yang berubah
bimustahnan kelawan barang kang ora den butuhaken utawa dinanggep cukup. Bimustahnan kelawan barang kang dinanggep cukup apa anhu barang iku tegese mukhalid tahir kaza'faron kaya dene za'faron. Taghayuron kelawan perubahan yamna'u kang nyegah apa taghayur itlaqos milma'i ing mutlake aran banyu iku ghairu tahurin ora bisa nyucikaken. Maka bila mana ada air yang mutaghayyir disebabkan karena barang yang tidak semestinya ada di sana, mustahnan anhu, seperti za'faron misalnya minyak itu. Maksudnya mustahnan anhu adalah barang mukhalid yang tohir, barang yang larut dan itu suci, artinya tidak bisa dipisah dengan air, sehingga merubah atau mencegah air itu disebut sebagai air mutlak, itu tidak mensucikan. Walayadurulan orang bahayani apa taghayyurun, walayadurulan orang masalah apa taghayyurun perubahan layamna'u kang ora nyegah apa taghayyur al isma ing arane banyu. Tetapi bila mana perubahan itu tidak merubah kemutlakan nama air, maka tidak masalah, tidak apa-apa. Artinya bisa digunakan untuk bersuci. Wala mutaghayyirun ay wala yadurru mutaghayyirun. Lan orang bahayani apa mutaghayyirun banyu kang mutaghayyir bimuksin sebab suwene meneng, bimuksin sebab suwene meneng kang suwe. Watinin lantin tanah watuh labin lan ganggang. Wamalan opo wae fimakori kang tetep ing dalam panggonan tetepe ma wamamarihi lan panggonan lumakune ma. Juga tidak masalah bila mana air ini mutaghayyir berubah sebab lamanya berdiam air itu, atau karena kecampur dengan tanah, atau karena reaksi daripada ganggang, atau karena sesuatu yang memang sesuatu itu ada di tempat menetapnya air dan juga mengalirnya air. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono layadurru mutaghayyirun utawi banyu kang mutaghayyir bimujawirin sebab barang kang nyandingi mujawir. Kaudin kaya dene kayu waduhnin lan apa duhnin itu? Minyak tapi yang tidak larut. Minyak yang tidak larut, artinya dia mengendap. Begitu juga tidak masalah, artinya air ini suci, menyucikan, yakni air yang mutaghayyir sebab barang yang tidak larut, seperti kayu kalau dimasukkan di gelas itu kayunya tidak ikut larut, itu namanya mujawir. Atau minyak tapi dia tidak larut, dalam arti ketika didiamkan dia nanti mengendap atau berpisah. Au biturabin utawa sebab lebu turiha kang den ceblokaken apa turab fil azhari yang dalam kaul azhar. Begitu juga air yang mutaghayyir sebab debu yang dijatuhkan di sana, yang ditaruh di sana. Menurut kaul azhar. Wa yukrahu lan den makruhaken apa al musammasu banyu musammas, dan dimakruhkan menggunakan air musammas. Wal musta'malu utawi banyu mustakmal tegese banyu air yang sudah pernah digunakan fi fardhi thaharati ing dalem sesuci kang bangsa wajib. Sesuci kang wajib kila den ucapaken apa wanafliha ay wanafliha lan sesuci kang sunah. Iku ghairu tahurin ora bisa nyucikaken fil jadidi dalam qaul jadid. Air yang telah digunakan untuk menyucikan atau bersuci yang wajib, bahkan di 1 kil, ini berarti dhaif ya. Kalau dari redaksi kila ini isyarah kepada lemahnya
nukilan atau kutipan tersebut. Berarti yang kuat hanya fardhu toharoh. Begitu juga untuk bersuci yang sunnah, maka air musta'mal ini hukumnya ghairu tahur menurut qaul jadid. Berarti menurut qaul qadim adalah qaul qadim hukumnya tahur, suci. Kalau jadid bilangnya ma'ul musta'mal itu tidak suci, tidak bisa menyucikan. Kalau qaul qadim itu tahur. Tetapi bila mana ada qaul qadim dan qaul jadid, maka secara aghlabiyah, secara mayoritas pendapat Imam Syafi'i, qaul jadid itu merevisi qaul qadim. Qaul jadid merevisi qaul qadim kecuali ada 20 kasus kalau tidak salah itu ya. 20 dan 23 kasus di mana qaul qadim itu telah ditarjih Imam Nawawi dan itu dianggap lebih kuat sehingga tidak bisa merevisi qaul jadid. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan qaul jadid itu tidak bisa merevisi qaul qadim, ya dibiarkan saja. Artinya Imam Syafi'i punya dua qaul yang nanti bisa dijadikan ikhtiar oleh pengikutnya. Terserah nanti mau ikut yang qaul qadim atau qaul jadid. Lah ulama yang model begini itu mereka ulama yang tidak menerima nasikh mansuh di Quran. Sehingga Quran itu tidak ada nasikh mansuh. Hanya saja hukumnya itu yang ada hukum yang terupdate, hukum yang terkini itu yang dijadikan sebagai sandaran, tetapi hukum yang lama tidak dinasah. Jadi ada banyak variasi ya. Fa'in jumi'a mongko lamun den kumpulaken apa mustakmal, fabalagha nuli tumeka apa mustakmal mencapai kulataini ing rong kolah. Fatahurun mongko iku bisa nyucikaken fil asohi ing dalam qaul asoh. Bila mana air mustakmal ini dikumpulkan kemudian mencapai 2 kolah, maka hukumnya menjadi tahur, hukumnya menjadi suci menyucikan menurut qaul asoh. Berarti menurut qaul sahih itu tidak menyucikan karena berangkat dari mustakmal itu adalah barang atau air yang tahir tapi ghairu mutahhir. Tetap ketika mencapai 2 kolah tetap tidak bisa menyucikan. Walatan jusulan ora najis lan ora bisa najis lan ora najis apa kullatal ma'i banyu kang mencapai 2 kolah atau rong kolahe banyu. Tidak najis bimulaqatin najisin kelawan tetemu barang najis. Najisun itu kalau diharokati jimnya kasroh, najisun itu barang najis. Tohirun wa najisun itu sifat musabahahnya dari najusa yanjusu, najasatan. Kalau najasa itu najasun, masternya najasun. Bahwa najisun. Kalau isim sifat berarti najis, jimnya di kasroh. Kalau masdar najas. Bila mana air sudah mencapai 2 kolah dan ketemu dengan najis, maka tidak menjadi najis air itu, tetapi fa'in ghayyarahu mongko lamun bisa merubah apa najis ing mak, fanajisun mongko iku hukume najis. Sehingga bila mana ada air 2 kolah atau lebih, di sana ada najis tetapi tidak merubah karakter air, maka tidak masalah. Tetapi kalau sampai merubah maka menjadi najis. Fa in zala mongko lamun ilang apa taghayyuruhu perubahane mak binafsihi kelawan awak dhewe ne mak, kelawan awak dhewe ne taghayyur atau mak itu au bimain atau berubahnya karena au bimain utawa kelawan banyu kang liya tahura mongko dadi suci.
apa banyu iku mang. Bila mana ada air, yang mana air ini yang tadi terkena najis, kemudian berubah dengan sendirinya, misalnya najisnya melebur, kemudian menjadi bersih, suci, atau digerojoki oleh air lain, dimasuki air lain, kerat misalnya, dan itu berubah maka menjadi suci lagi. Maka ini siasat bila mana bak itu ngepres 2 kolah. Nah, sekalipun di sana ada barang najis yang tidak perlu untuk dikuras, maka cukup dialiri pakai air terus sampai gerojok. Tapi resikonya gua banyu. Resikonya gua banyu. Lek mau ngirit air ya dikuras. Au bimiskin utawa berubahnya bimiskin sebab atau kelawan misik, minyak misik wa za'faron lan za'faron, fala mongko ora tahura, mongko ora bisa suci, mongko ora suci apa banyu, karena minyak misik dan za'faron ini kategori yang larut tadi. Wa kadalan iku kaya mengkene-mengkene wakadane kok kaya mengkene tahur turabun utawi lebu wajisun lan gamping fil azhari ing dalam kol azhar. Begitu juga masih dikatakan suci yaitu bila mana terdapat debu ataupun gamping. Gamping itu bahasa Indonesia kapur ya, menurut kol azhar. Waduna umalan waduna umalan kurang saking rongkolah ya yang jusu mongko najis. Yang jusu mongko najis apa banyu bil mulakoti sebab atau kelawan ketemu barang najis. Bila mana air itu kurang dari 2 kolah ketemu barang najis maka najis hukumnya. Fa in balagha guma mongko lamun tumeka apa mak ing kulate ini dimaen kelawan banyu kang liya wala taghayyur lan ora ana perubahan iku maujud minhu bihi. Wala taghayyur lan ora ana perubahan iku maujud bihi kelawan banyu, tekone banyu iku fatahurun mengko iku nyucikaken. Bila mana ada air yang sejatinya asalnya kurang dari 2 kolah, kemudian ada air lagi, dimasuki air lagi sampai 2 kolah dan tidak merubah, tidak ada perubahan sama sekali di sana, maka hukumnya tahur. Falau kusira mengko lamun den akeh-akehaken apa bihira ditahurin oleh milikaken banyu kang nyucikaken, falam yabluhuma tetapi ora sampai apa tahur ing kulnata ini, lam yathur mongko ora suci apa banyu. Bila mana memang sejatinya air itu berangkat dari kurang dari 2 kolah, kemudian diperbanyak dialiri dengan air yang tahur, tetapi pada akhirnya tidak sampai 2 kolah, maka ini masih belum dianggap suci. Wakila lan dinucapaken apa tahirun la tahurun. Pendapat lain mengatakan ini suci, iku tahirun suci, la tahurun tapi ora bisa nyucikaken. Berarti ini qaul yang lemah, qaul yang dhaif, tahir la tahur. Wa yustasna lan den jabaaken apa maitatun bangkai. Ladama kang ora ana getih iku maujud laha kedune maitah sailon kang mili. Fala tunajisu mongko ora bisa najisaken apa maitah ma'ian ing banyu kang larut alal masyhuri ing atase qaul masyhur. Dikecualikan pada masalah ini yaitu bangkai yang tidak mengalir darahnya. Ketika jatuh di air maka tidak bisa menajiskan, mengubah status najis pada barang yang cair alal masyhur. Menurut qaul masyhur, artinya ini pendapat Imam Syafi'i yang ditarjih, yang dinilai oleh Imam Nawawi lemah. Yang dinilai oleh Imam Nawawi lemah. Berarti menurut qaul yang azhar atau qaul yang zahir,
menurut Imam Syafi'i, bila mana di dalam air itu ada maitah, sekalipun lada malah sailun, kayak laler atau apa ya, semut atau dan lain sebagainya lah, yang tidak ada darah yang mengalir, maka tetap menajiskan, tetap membuat najis. Tapi kangelan nih, mending koli ini ya. Wa kadzalika iku kaya mengkene istisna fi qaulan ing dalam suci kaul najisun utawi najis. Najisun utawi barang najis layu drikuhu torfun. Layu drikuhu kang ora nemui ing najis apa torfun peninggal. Begitu juga masuk kategori istisna, yakni ada kaul yang mengatakan barang najis yang tidak bisa terjangkau oleh mata. Misalnya seperti saking sedikitnya barang najis itu sehingga tidak terlihat, itu dianggap tidak bisa menajiskan. Nun sewu, misalnya ada bak, kemudian sampean kencing di sana, secara kenyataan kencingnya itu nyiprat itu apa? Nyiprat itu bahasa Indonesia apa? nyiprat itu apa? Ya pokoknya kena ke bak itu, tetapi tidak bisa terlihat oleh mata. Bagaimana percikan air kencing itu ke bak itu tidak bisa dijangkau oleh mata. Nah, itu tidak bisa membuat najis air yang ada di bak, karena layu driku torfu, tidak bisa dijangkau oleh mata. Kultu ngucap sapa ingsun Nawawi, dzal qaulu tapi mengkono qaul tegese istisna ini iku azharu qaul azhar. Menurut Imam Nawawi, istisna maitah dan juga najisun la yudriko torfu itu masuk kategori qaul azhar, bukan qaul masyhur. Wallahu a'lam. Berarti menurut Imam Rafi'i ini masuk masyhur, menurut Imam Nawawi masuk azhar. Wal jari utawi banyu kang mili iku karo kidin hukume kaya dene banyu kang mandek. Air yang mengalir hukumnya sama dengan air yang berdiam. Wafil qadim lan iku tetep ing dalem qaul qadim layan jusu bila taghoyurin utawi qaul layan jusu bila taghoyurin. Layan jusu ora najis apa al-jari bila taghoyurin kelawan tanpa ono perubahan. Air yang mengalir menurut qaul qadim itu bila tanpa ada perubahan sama sekali maka tidak najis. Wal kulatani utawi rong kolah iku khamsumiati ritlin 500 ritil bahdadiyin kang bangsa bahdat takriban kelawan ukuran perkiraan fil asohin dalam qaul asoh. 2 kolah menurut ukuran bahdat secara perkiraan itu adalah 500 ritil fil asoh. Kalau dihitung 190 liter. 190 liter kalau itu khamsumiati ritlin ya. Jadi ada banyak versi, nanti tergantung ukuran mana yang dipakai. Bahasa di fikih untuk menjelaskan kata ukuran itu ada takriban, ada tahdidan. Takriban itu masih perkiraan dalam arti bila mana itu meleset kurang atau ngepasi, atau paling tidak ya meleset kurang atau ngepasi, itu masih diperbolehkan atau masih mencangkup. Tapi kalau tahdidan itu harus pas, itu tahdidan. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, kalau takriban itu masih bisa kurang, bisa lebih atau ngepasi, nah itu tidak masalah. Wa taghayyuru utawi perubahan al mu'atsiru kang memberikan dampak, al mu'atsiru kang ngowahi, kang labeti apa taghayyur bitahirin kelawan barang kang suci au najisin utawa barang najis iku ta'mun yaiku rasane au launun utawa wernane au rihun utawa ambune.
perubahan yang bisa memberikan dampak terhadap air, perubahan itu disebabkan karena barang yang suci atau najis. Kategorinya ada 3. 1, dilihat dari warna, rasa, warna dan aroma atau baunya. Walawis tabaha lan lamono dadi memper, mirip memper apa maun banyu tahirun kang suci, memper binajisen kelawan banyu kang najis. Bagaimana terusan ijtihada? Mongko wajib ijtihad sapa man wa tatahhara lan sesuci sapa man bima kelawan ijtihad. Zona kang ngiyakini, tetapi keyakinannya ini masih di bawah kata yakin ya. Masih zon itu yakin tapi masih 75%. Berarti ada ihtimal sesuatu yang tidak diyakini. Bima kelawan keyakinan zona kang yakini sapa man taharatahu ing sucine mak. Bila mana ini kasusnya biasanya pada air yang air yang kurang dari 2 kolah biasanya. Di dalam wadah dia itu ragu, ini air ini suci atau air najis. Misalnya karena tidak ada perubahan. Ini air suci atau air najis. Maka seketika itu dia wajib ijtihad. Baik ini untuk orang awam atau orang yang mengerti, orang yang faqih, orang yang alim ataupun orang yang am atau awam. Semua wajib ijtihad, tetapi ijtihadnya berbeda, tarafnya berbeda. Kalau orang awam ijtihadnya tanya ke orang yang tahu. Kalau orang yang alim ijtihadnya adalah harus mengidentifikasi air ini benar-benar tohir atau najis. Caranya bagaimana? Ya dengan itu harus diketahui ada tokmun, laun atau rih yang merubah atau enggak. Kalau enggak berarti dianggap suci. Setelah berijtihad maka kemudian dia bersuci dengan apa yang dia yakini kesuciannya, dengan air yang dia yakini kesuciannya. Wakilalan den ucapaken apa in qadara lamun kuwasa sapa man ala tahirin ing atase banyu kang suci biyakinen kelawan yakin temenan fala yajtahidu ai fala yajtahidu mongko ora perlu ijtihad sapa man. Menurut Qil, pendapat yang dhaif, bila mana orang itu benar-benar yakin bahwa air ini adalah air yang suci, maka tidak perlu ijtihad. Ini menurut Qil, berarti sekalipun dia itu tahu bahwa hakikatnya itu air ini tohir, air ini suci, sekalipun tarafnya sudah sampai yakin, tetap harus ijtihad. Tetap harus ijtihad, harus benar-benar dipastikan air ini benar-benar suci. Wal a'ma utawi wong kang wuta. Wal a'ma utawi wong kang wuta iku kabasirin, hukumnya sama seperti orang yang melihat. Fil azhari ing dalam qaul azhar. Au ma'un wa baulun. Ataf ke ma'un tahirun. Walawis tabaha. Au istabaha ma'un wa baulun, utawa memper apa ma'un banyu wa baulun lan air kencing. Bila mana serupa antara air dan air kencing, lam yajtahid, mongko ora perlu ijtihad sapa wong ala sahihi menurut qaul sahih. Karena sudah pasti itu berbeda antara air kencing dan air biasa. Entah itu dari segi warnanya atau entah itu dari segi aroma. Itu pasti kelihatan. Nah, berarti muqabil sahih, apa muqabil sahih itu? Lawannya pendapat sahih apa? Kemarin di mukadimah itu. Sahih itu lawannya fasid. Sahih itu lawannya fasid. Kalau asoh lawannya masih sahih. Kalau di situ ada alal asoh, berarti lawan dari pendapat itu masih sahih, masih bisa digunakan. Tapi kalau di sini ala sahih, berarti lawannya dari itu tidak bisa digunakan. Fasid, rusak. Berarti menurut qaul fasid itu
harus ijtihad. Padahal tidak perlu. Bal yukhlatoni. Nah ini. Bal yukhlatoni balik dan campur ae apa mak wa baul. Semaya tayamamu. Nuni kare-kare tayamum sapa wong. Ya. Bila mana serupa antara air dan air kencing, maka dia tidak perlu ijtihad, tetapi cukup dicampur ya. Boleh dicampur. Kalau sudah tercampur ya biarkan saja. Sehingga anggap aja bahwa air ini sudah najis secara penuh. Sekalipun ada air, maka jenengan wajib tayamum. Karena air ini tidak layak untuk tidak tahur. No. Apa ayatnya tayamum itu apa? Fa'ilam tajidu ma'an ya. Fa'ilam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan thayyiba. Bila mana kalian tidak mendapati air. Terus redaksi di Quran ma'an ya. Tidak ada ma'an tohuron, ma'an tohiron. Karena di situ khitabnya sudah maklum. Ketika disebut nama air itu sudah pasti suci. Tidak perlu dijelaskan mak ini mak suci, air suci tidak perlu. Artinya bila mana kalian tidak mendapati air yang suci, sudah pasti air itu suci, maka kamu harus tayamum. Berarti sekalipun ada air tetapi air itu najis, harus tayamum. Dan tidak perlu i'adah salat. Awama uwardin. Awis tabaha maun wa ma'uwardin. Utawa memper apa banyu wa ma'uwardin, banyu suci itu serupa wa ma'uwardin dan air mawar yang itu tidak menyucikan. Ada air yang itu statusnya suci menyucikan, satu wadah dengan air mawar yang itu hukumnya suci tapi tidak menyucikan. Lalu bagaimana tawaddu'a? Mongko wudu sapa wong bikulin kelawan saben-saben suci marotan ing saambalan. Jadi dia wudunya 2 kali. Tawaddu'a bikulin maroh. Setiap dari menggunakan air itu 2 kali. Satu tujuannya biar kena dengan air yang suci itu. Yang kedua yaitu tujuannya itulah satu berarti ya. Antara 2 kali wudu itu berarti ada yang wudunya itu kena dengan air yang suci. Berarti satunya pakai air yang tidak menyucikan, satunya air yang suci. Nah, kalau wudunya 1 kali itu dianggap belum mencukupi karena kemungkinan besar yang dia pakai untuk wudu adalah air yang ma'uwardin itu. Sehingga 2 kali. Ini sama dengan hukumnya orang yang tidak mengerti berapa hari dia harus mengqadha puasa. Misalnya nyaur utang ya. Berapa hari dia harus mengqadha puasa. Sing wedok-wedok biasanya. Sing lanang-lanang kan jarang. Yo enak tapi jarang. Biasanya ini lupa berapa hari yang dia tinggal puasanya itu yang harus diqadhoi. Dan dia baru mau mengqadhoi pada Ramadan yang akan datang. Sehingga lupa. Lalu bagaimana? Maka dihitung pada keumuman haidnya dia berapa hari, maka itu yang dipedomani. Bila mana sama sekali tidak ngerti, maka wajib hukumnya berpuasa selama 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. Karena jagani jagani lekne barangkali di 1 bulan itu pasti ada hari yang terpenuhi. Begitu juga sholat. Bila mana dia tidak mengerti sholat apa yang dia qadha, maka ya 5 kali sholatnya, yus qadha subuh sampai isya. Barangkali 1 di antara itu kena. Susah wong lali iku kayak begitu ya. Makanya orang yang begitu mustahadah yang mutahayyirah itu ribet. Wakilan den ucapaken apa lahul ijtihadu. Lahu ku tetep keduwene man al ijtihadu tapi ijtihad.
Dia harus tetap ijtihad. Wa idza sta'malan ing dalem nalikane nggunakaken sapa man Wa idza sta'malan ing dalem nalikane wis gunakaken sapa man ma ing banyu zonnahu kang yakini sapa man ing kesuciane banyu aroko mongko kudu aroko mongko wajib membuang melarutkan membuang al akhara ing banyu kang weneh tegese yang tidak dipakai. Bila mana dia sudah menggunakan air hasil ijtihad dia, karena ada istibah tadi, ada ihtimal, kemudian diijtihadi, kemudian setelah itu dipakai, karena yakin suci, dipakai, ada sisanya wajib dibuang, karena kemungkinan besar sisa ini adalah tidak bisa menyucikan lagi. Fa in tarakahu mongko lamono ninggal sapa wong ing akhir wa tahayyara lan dadi owah apa dzannuhu keyakinane akhir lam ya'mal mongko tidak boleh beramal sapa wong bisani kelawan kolsani alan nasi menurut nasus Syafi'i. Bila mana ia tidak menghiraukan dalam arti tidak membuang air itu, tidak membuang air sisanya, kemudian berubah keyakinannya, tidak membuang air sisanya karena dia yakin masih suci, jarak beberapa waktu berubah zonnya, maka tidak boleh dia beramal pada ijtihad yang kedua, zon yang kedua. Karena al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad pertama tidak bisa digugurkan oleh ijtihad kedua. Alan nasi menurut Kolnas, yakni redaksi teks Imam Syafi'i asli di kitab Al-Um. Balik tayamum sapa wong bila i'adaten kelawan tanpa i'adah fil asahin dalam qol asah. Tetapi dia langsung saja tayamum tanpa perlu i'adah menurut qol asah. Berarti menurut qol sahih dia tayamum tapi harus i'adah. Walau akhbara lan lamono memberi kabar bitana jusihi kelawan kenajisane akhir. Sapa maqbulur riwayati wong kang den trima riwayate, tegese orang yang adil periwayatannya. Wa bayana lan jelasaken sapa maqbulur riwayah asbab ing sebab kenapa air yang akhir ini terkena najis. Disebut najis. Aukana utawa maqbulur riwayah iku faqihan wong faqih. Muwafiqon tur wong kang nocoki mazhabnya sama, ya tamadahu. Mongko wajib bersandar atau cecekelan sapa man ing maqbulur riwayah. Bila mana ada orang yang dia statusnya itu maqbulur riwayah, artinya keterangannya itu dianggap bisa dipercaya atau orangnya adil ya, mengabarkan bahwa air ini najis. Itu najis atau mutanajis. Dan dia menjelaskan sebabnya. Atau maqbulur riwayah ini adalah orang yang faqih dan sama mazhabnya, maka dia harus berpegang teguh pada khobar itu. Nah, diberi keringanan itu, tidak usah ijtihad itu. Wa yahilu lan dadi wenang apa istimalu kulli inain gunakaken saben-saben wadah tahirin kang suci. Ini membahas tentang pembahasan penggunaan faslun fi istimali ina'iz zahab wal fiddah kalau di Fathul Qorib itu ya. Wa yahilu lan wenang apa istimalu kulli inain gunakaken saben-saben wadah tahirin kang suci illa zahaban kejaba emas, wadah saking emas, wa fiddatan lan perak. Fa yahrum mongko dadi haram apa istimalu zahab wal fiddah. Boleh menggunakan setiap wadah yang suci kecuali wadah yang terbuat dari emas, berbahan dasar emas dan perak. Maka hukumnya haram karena memang ada nasnya, ada riwayatnya. Wa kadzalika kaya mengkene haram. Tegese haram istimalu ina'iz zahab wal fiddah ittikhadhu utawi nyimpen ina
fil asohin dalam qaul asoh. Karena menyimpan itu sangat potensi besar untuk menggunakan. Sehingga ini satu dzari'ah, saddan li dzari'atil istiqmal. Menutup kemungkinan besar potensi menggunakan barang itu. Sehingga menyimpan pun tidak boleh. Menyimpan pun hukumnya haram. Wa yahilulan halal apa al mumawwahu gunaaken barang kang den sepuh fil asohin dalam qaul asoh. Mumawah itu barang yang ditambal. Ditambal itu boleh. Wa nafisu tawi barang kang berharga iku kaya kutin hukume kaya dene yakut fil azharin dalam qaul azhar. Bila mana barang itu dianggap barang mulia, entah itu logam dan sebagainya, itu hukumnya sama seperti yakut. Yakut boleh enggak gunakan itu? Yakut itu jenis mutiara. Yakut boleh, hukumnya boleh. Wama termasuk nafis itu ya logam mulia, wis enak mulia nih. Logam mulia ya. Nah, itu. Wa mau utawi barang dubiba kang den tambal. Apa ma bidhaben den tambal kelawan emas au fiddatin utawa perak. Den tambal dobatan kelawan tambalan kabiratan kang gede. Tujuannya lizinaten korona untuk pepaes. Haruma mongko haram opo istiqmaluma iku. Bila mana ini sama seperti di Fathul Qorib ini. Bila mana ada barang ditambal dengan ada wadah ditambal dengan emas atau perak dengan tambalan yang besar, tujuannya untuk zinah, untuk dipajang, hukumnya haram. Lingkisari qulubil fuqara wal masakin. Juga karena sombong. Au saghiratan atau tambalannya kecil. Biqadril hajati kelawan seukurane butuh hajat fala mongko ora haram. Bila mana tambalannya kecil karena memang ada hajat, maka tidak masalah. Au saghiratan utawa fala ini tidak haram tapi makruh hukumnya. Au saghiratan utawa tambalan kang cilik nizinatin krana ini karena untuk krana pepaes au kabiratan atau tampilan gede li hajatin krana hajat jaza mongko wenang apa istimalu zalik fil asohin dalam qaul asoh. Wadhabbatu maudi istimali utawi tembelan ing dalam panggonane barang kang den gunakaken iku kagwirihi hukume sama dengan sakliyane maudi istimal. Tambalan yang itu ada pada posisi wadah yang ketika itu digunakan, hukumnya sama dengan tambalan pada posisi wadah yang tidak digunakan. Ya misalnya kayak wadah mangkok gitu ya. Mangkok itu sing ditambal itu pinggirannya, bukan permukaannya, bukan permukaannya yang nanti kena dengan makanan. Nah, sekalipun ada di pinggir, tetap hukumnya yang ada di pinggir itu tetap ikut kepada yang ada di tengah, di permukaan, karena masih satu barang tabi di sana. Fil asohi. Kultu ngucapan sapa insun. Al madhabu tai pendapat madhab menurut Imam Nawawi ini ya. Iku tahrimu dhabbati dhahabi, ngaromaken gunaaken wadah saking tembelan emas. Mutlakon kelawan mutlak. Menurut Imam Nawawi, tarjihannya Imam Nawawi, pendapat mazhab yang digunakan itu mengharamkan penggunaan wadah yang ditambal dengan emas secara mutlak. Baik itu kabirah atau soghirah, baik itu lizinah atau lil hajah. Wallahu a'lam. Nawaqiduhu ini sudah pembahasan lain ya. Nawaqiduhu ini bab hadas, asbabul hadas. Ya wes sampai sini.
Wallahu a'lam bishawab.